Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Abu Kenzi Channel. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tips dan trik belanja bibit secara online. Di era teknologi komunikasi yang semakin canggih saat ini, banyak kemudahan yang bisa kita nikmati, termasuk juga kemudahan dalam membeli bibit tanaman yang bisa kita lakukan secara online. Semakin meningkatnya transaksi pembelian bibit online, tidak lepas dari berbagai keuntungan dan kemudahan yang kita bisa peroleh. Di antaranya adalah 1. Harga yang relatif murah dibanding dengan pembelian di luar toko online. 2. Kemudahan transaksi, sehingga kita bisa melakukan pembelian tanpa harus meninggalkan rumah. Yang ketiga, pilihan yang lebih lengkap, di mana kita bisa memilih ratusan ribu jenis produk tanpa dibatasi oleh tempat dan waktu. Dengan berbagai keunggulan berbelanja secara online tersebut, tentunya terdapat pula risiko yang harus kita minimalisir. Ada 3 risiko utama yang paling sering dijumpai, yaitu 1. Penipuan sejak awal transaksi. Ini terjadi biasanya pembeli sudah memilih barang yang ditentukan, sudah transfer dana, tetapi kemudian penjualnya menghilang. Untungnya resiko seperti ini sudah semakin berkurang dengan banyaknya transaksi yang dilakukan di marketplace yang sudah menerapkan peraturan bahwa pembayaran baru bisa diteruskan ke penjual apabila pembeli sudah menerima barangnya. Resiko yang kedua, resiko rusaknya bibit secara fisik, patah, layu, atau rontok daun, bahkan sampai ke kematian bibit. Resiko ini biasanya diakibatkan dari packingan yang tidak profesional oleh penjual, dan juga bisa disebabkan oleh keteledoran kurir pengiriman barang. Dan yang terakhir adalah resiko keaslian varietas. Adanya kemungkinan kita membeli produk bibit tanaman yang diiklankan sebagai bibit unggul, ternyata setelah berbunga dan berbuah, tidak memiliki sifat-sifat unggul seperti yang diiklankan oleh penjualnya. Untuk resiko kerusakan tanaman selama di pengiriman, misalnya layu ataupun kering, biasanya toko online sudah menyertakan panduan mengatasinya. Dan juga sudah banyak video panduan untuk mengatasi hal tersebut yang dibuat oleh rekan-rekan kita di YouTube. Dari ketiga resiko yang sudah kita sebutkan tadi, resiko memperoleh bibit dengan varietas yang tidak unggul adalah yang paling merugikan. Karena baru kita ketahui setelah tanaman berbunga dan berbuah. Jika suatu tanaman kita asumsikan berbuah setelah 3 tahun, bayangkan berapa banyak waktu, tenaga, dan biaya yang kita habiskan untuk menunggu tanaman tersebut berbuah, yang ternyata hasilnya tidak sesuai dengan jenis yang kita harapkan. Apa saja langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menghindari risiko-risiko tersebut? Pada intinya, adalah bagaimana cara kita menentukan seorang pedagang itu amanah atau tidak. Untuk memastikan hal tersebut, inilah beberapa langkah yang bisa kita lakukan sebagai pencegahan versi Abu Kenzi Channel. 1. Prioritaskan berbelanja di website khusus penjual bibit tanaman. Di sini harga produknya relatif lebih mahal, tetapi sebanding dengan kualitas yang ditawarkan. Di sini toko dibentuk oleh komunitas yang saling mengenal dan berkomitmen menjaga kualitas bibit. Semua resiko penipuan dalam penjualan bibit ditanggung penuh oleh pengelola website. Sebenarnya dengan berbelanja di website resmi penjualan bibit tanaman, resiko adanya penjual yang tidak amanah dan kualitas bibit yang tidak baik sudah ditanggulangi oleh pengelola website. Lain halnya jika kita memilih berbelanja bibit di marketplace umum seperti Shopee, Tokopedia, ataupun Bukalapak, menentukan seller yang amanah dan bibit yang berkualitas kembali menjadi tugas kita sendiri. Tips selanjutnya adalah memilih seller yang jujur dan amanah. Utamakan penjual yang memproduksi bibit sendiri. Mereka mengerti teknis pembibitan
dan bukan hanya semata-mata sebagai pedagang saja. Satu lagi ciri dari pedagang yang profesional, mereka memiliki dokumentasi yang lengkap, mulai dari foto owner, foto kebun dan toko, alamat serta nomor telepon yang bisa dihubungi. Pedagang yang amanah akan sangat pede untuk menampilkan data dirinya. Prioritaskan penjual yang aktif di media sosial, rajin upload video kegiatan pembibitan, dan update produk tanaman yang mereka jual. Ini salah satu cara kita untuk menentukan pedagang atau penjual yang kredibel. Contohnya sekarang tampil di hadapan kita bibitbuahku.com. Mereka mempunyai website penjualan bibit, sekaligus juga mempunyai channel YouTube yang selalu aktif membagikan teknis perkebunan dan teknis pembibitan. Mereka punya website dan juga channel YouTube yang dua-duanya aktif dan selalu update berita. Demikian juga untuk contoh yang berikutnya, yaitu saya ambil dari channel YouTube-nya Adi Nur Prayogi. Di sini juga terlihat banyak video-video panduan pembibitan, panduan pemupukan, dan berbagai review buah-buahan Indonesia. Dengan kesibukannya di YouTube, Mas Adi Nur Prayogi ini juga membuka toko untuk penjualan. Dia tergabung di toko online Shopee. Tampak beberapa produk yang dia jual, dan ini ada fotonya. Foto di iklan produknya itu sama seperti fotonya yang di video-video reviewnya, di video-video tanamannya yang berada di YouTube. Selain dua contoh itu tadi, ada juga situs jual beli tanaman lainnya. Salah satunya adalah toko Trubus. Ini kita memiliki keyakinan untuk berbelanja di sini karena nama besar tokonya, yaitu nama majalah pertanian. Dan contoh lainnya juga ada di bibitonline.com, juga menjual produk-produk bibit tanaman. Saya menampilkan nama-nama situs dan nama-nama channel. Saya tidak berafiliasi dengan mereka ya. Cuma untuk mempermudah menjelaskan teknis dalam kita akan menentukan toko mana yang layak kita percaya. Tips selanjutnya adalah meneliti detail produk yang kita akan beli, meliputi foto dan deskripsinya. Jangan terpengaruh dengan foto yang bagus. Seringkali kita temukan banyak produk bibit dengan foto yang sama. Bisa jadi foto tersebut asal comot dari Google. Utamakanlah produk yang menampilkan foto asli dari penjual. Jangan lupa, pastikan syarat hidup tanaman yang akan kita pesan dan sesuaikan dengan kondisi geografis tempat tinggal kita, terutama ketinggian MDPL, agar tanaman bisa tumbuh dan menghasilkan bunga dan buah seperti yang diharapkan. Tips selanjutnya adalah memilih toko dengan jarak pengiriman terdekat. Semakin dekat berarti semakin singkat durasi pengiriman dan semakin kecil resiko kerusakan bibit saat sampai di tujuan. Jangan percaya dengan lokasi yang tertera di aplikasi. Tanyakan pada penjual mengenai lokasi toko atau lokasi pengiriman yang sebenarnya. Untuk contoh kasusnya, alamat saya ada di Curug Bengkulu. Maka, saya memprioritaskan belanja pada toko yang berada di Jabodetabek, agar pengiriman hanya mengalami satu kali transit. Pada saat melihat alamat toko di aplikasi, tercantum bahwa toko tersebut beralamat di Jakarta Selatan. Akan tetapi saat dikirim ternyata berasal dari Jawa Timur, yang berakibat pada bertambahnya durasi waktu pengiriman karena mengalami 2 kali transit bandara, yang berakibat pada buruknya kondisi bibit saat sampai di tujuan. Tips berikutnya adalah jangan terpengaruh harga. Memang secara kaidah umum, harga yang tinggi
berpengaruh kepada kualitas yang baik pula. Tetapi, seringkali terjadi bibit bagus, harganya murah karena sedang mengadakan promo. Dan di saat yang berbeda, terkadang penjual bibit palsu menaruh harga yang tinggi untuk mengelabuhi calon korbannya. Intinya untuk masalah harga adalah kembali kepada keyakinan kita kepada penjual produk tersebut. Jika kita sudah mempunyai keyakinan tinggi kepada penjualnya, maka harga akan mengikuti. Tips selanjutnya, jangan hanya berpatokan dengan rating penjualan. Memang, berdasarkan rating penjualan, kita bisa memperoleh gambaran informasi produk dari sudut pandang orang yang pernah membeli produk tersebut. Informasi itu berupa kondisi fisik tanaman, keramahan penjual, dan tingkat kepuasan pada pelayanan kurir pengiriman. Tapi ingat, rating tinggi tidak berarti menjamin keaslian varietas produk yang dijual. Saya pernah beberapa kali membeli bibit dengan varietas yang tidak valid dari toko yang produknya memiliki rating tinggi. Sebagai tips terakhir, kita wajib menanyakan garansi kepada penjual. Resiko kesalahan pembelian akan selalu ada, karena seteliti apapun penjual, dalam mengelola ratusan bahkan ribuan bibit, terkadang bisa salah, dan itu hal yang lumrah. Selama penjual bertanggung jawab dan mau memperbaiki atau mengganti kerugian jika ada kesalahan, maka toko itu sudah tergolong sebagai toko yang amanah dan baik. Itulah beberapa tips dan trik yang bisa kami simpulkan dari pengalaman pribadi dan juga dari pengalaman teman-teman yang kita himpun. Dengan mengikuti panduan tips dan trik ini, tidak menjamin kita bebas dari resiko. Tetapi insya Allah bisa digunakan untuk meminimalisir resiko. Oke, demikian video kita kali ini. Jika bermanfaat, mohon di-share dan di-subscribe. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.